Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi sama kita untuk membahas 3D model dan hal-hal lain yang menarik yang tentunya akan menghibur teman-teman dan bermanfaat ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia dan tidak bosan mendengar suara saya di sini. Setelah kemarin kita membahas tentang kaset atau tape recorder, kita akan melanjutkan pembahasan itu untuk membantu teman-teman yang membutuhkan perekam suara atau voice recorder beserta kegunaannya gitu. Jadi nggak sembarang pilih voice recorder. Oke. Kemarin kita kan sudah sampai untuk yang belajar bahasa ya. Untuk yang belajar bahasa, pilih yang ada repeat playbacknya, ada playback speednya, shadowing playback supaya membantu teman-teman yang harus memutar ulang suara si mentor supaya lebih jelas gitu. Sekarang ada di memo suara untuk kalian yang senang kasih memo suara. Sebenarnya model-model yang biasa aja sih udah cukup ya. Pilih yang penting mudah digenggam gitu, nggak sulit-sulit banget. Jadi jika teman-teman membutuhkan recorder untuk merekam suara pribadi, pilih aja yang modelnya berformat mono atau monaural. Itu udah cukup banget. Jadi nggak perlu lagi memilih perekam dengan kualitas tinggi atau yang banyak fungsinya lah. Karena alhasil Anda bisa memilih recorder dengan harga murah gitu. Jadi meski begitu Anda mungkin perlu ya voice recorder yang bisa digunakan dengan cepat saat ide muncul. Oleh sebab itu pilih produk yang mudah dibawa dan digenggam. Jadi kadang-kadang kalau kalian punya ide apa, kalau itu bentuknya kebesaran banget kan susah dibawa kemana-mana teman-teman. Pilih yang kecil, mudah digenggam, mudah diajak traveling supaya saat ide-ide kalian muncul atau ada sesuatu hal yang harus direkam, kalian tinggal keluarin aja gitu. Oke. Terus next, periksa sumber daya dan batas waktu penggunaan si voice recorder. Sumber daya digital voice recorder bisa dibagi dua, yaitu tipe baterai sekali pakai dan baterai isi ulang. Jadi kalau baterai yang sekali pakai habis, buang beli lagi. Kalau isi ulang kan kalian tinggal charge gitu loh. Selain sumber dayanya, ketahui juga loh batas penggunaan waktu recorder yang kalian pakai untuk satu kali isi ulang ataupun satu kali penggantian baterai ya. Karena saat kalian butuhkan tiba-tiba baterainya habis dan kalian gak bawa baterai cadangan untuk yang isi ulang ataupun yang charging, kalian akan kerepotan sendiri gitu teman-teman di saat hal-hal genting atau kalian di saat punya ide ternyata baterainya habis. Nah itu kenapa kalian harus tahu batas penggunaan si voice recorder ini. Oke. Selain itu sesuaikan dengan lokasi pemakaiannya. Kok gitu? Kenapa? Emang penting-penting banget ya kan, bisa digunakan di mana saja. Oke, kita bahas. Digital voice recorder dengan baterai sekali pakai cocok untuk Anda yang sering melakukan perjalanan. Anda dapat mengganti baterai ketika habis dan recorder bisa langsung digunakan kembali. Nah, itu kenapa? Kalian harus bawa baterai cadangan juga teman-teman ya. Teman-teman kan perlu menyediakan baterai cadangan aja, namun berekam tipe ini biasanya memiliki tempat baterai sehingga ukurannya lebih besar. Itu kenapa baik diajak traveling, tapi itu akan memakan sedikit tempat lebih banyak gitu loh. Dan sebaliknya, recorder dengan baterai yang bisa diisi ulang biasanya lebih praktis karena baterainya sudah tertanam di dalam. Namun saat baterainya habis, Anda perlu waktu dan tempat untuk mengisi ulang baterai. Pekerjaan pun sedikit terhambat karena menunggu voice recorder menyala kembali. Sistemnya sama seperti handphone. Jadi saat handphone habis, misalnya kalian handphonenya habis di perjalanan ya, di dalam bis yang tidak menyediakan stop kontak untuk ngecharge dan kalian harus menggunakan voice recorder. Sama kan, teman-teman juga jadi ribet gitu loh. Kalau pakai yang baterainya sekali pakai, bisa kalian copot, kalian ganti, udah langsung nyala lagi, fresh lagi deh gitu. Tapi ya memang agak ribet karena kalian selain membawa si voice recorder, kalian juga harus membawa baterai cadangannya gitu loh. Karena batas waktu penggunaan mempengaruhi kenyamanan saat perekaman, dan jangan lupa memeriksa panjang waktu rekaman yang bisa dilakukan voice recorder dalam sekali penggantian atau pengisian baterai. Apabila batas waktu penggunaannya pendek, Anda akan repot karena mengganti atau mengisi ulang baterainya, dan
Teman-teman juga nggak mau dong wawancara atau rapat sering dihentikan sementara hanya untuk mengganti baterai recorder. Dan nggak mungkin juga kan teman-teman bisa menghentikan rapat atau menghentikan wawancara karena kepentingan teman-teman pribadi gitu loh. Misalnya ada orang lagi wawancara, tahu-tahu baterai kalian habis, nggak mungkin dong kalian, Pak stop dulu Pak, ini baterai saya habis. Nggak mungkin dong, yang ada wawancara atau rapatnya tetap berlangsung tapi kaliannya yang mangkrek gitu. Next, kenali fungsi tambahan yang praktis. Oke, beberapa model voice recorder memiliki fungsi tambahan yang makin memudahkan penggunaannya. Jadi, mari kita bahas. Oke. Fungsi pengumpulan suara. Fungsi pengumpulan suara ini memudahkan perekaman di ruangan besar. Untuk memudahkan merekam suara yang jernih, terdapat fungsi pengumpulan suara. Fungsi ini memudahkan untuk merekam suara di tempat dengan kondisi tertentu. Misalnya di ruangan yang besar dan sumber suara jauh dari digital voice recorder itu sendiri. Selain itu, fitur tersebut juga membantu mengurangi suara bising pada rekaman. Nah, ini berguna banget Pak untuk teman-teman wartawan yang sering cari berita. Kan kalau satu orang ngomong, yang lain mungkin bising ya. Nah, ini berguna banget untuk kalian karena walaupun kalian jauh dari sumber suara, ini juga tetap bisa merekam dan bisa membantu mengurangi suara bising pada rekaman. Nah, kita bahas tentang noise cancellation, voice balancer, dan focus playback, yaitu memberikan suara yang jelas saat diputar ulang. Tidak hanya saat rekaman, kualitas suara saat pemutaran ulang juga perlu diperhatikan. Fungsi noise cancellation yang ada pada voice recorder akan membantu Anda saat mendengar hasil rekaman. Apabila Anda merekam dengan fitur stereo, suara pembicara yang jauh dari recorder akan terdengar lebih kecil. Nah, recorder dengan fitur voice balancer bisa menyeimbangkan volume suara orang yang direkam. Untuk perekaman seminar dengan beberapa pembicara, fitur focus playback akan sangat berguna. Fitur ini akan menegaskan suara yang muncul dari segala arah. Dengan begitu, teman-teman lebih mudah mengidentifikasi pembicara dari suaranya. Nah, lagi-lagi untuk teman-teman, terutama wartawan atau kalian para mahasiswa juga bisa sih sebenarnya. Kalau kalian ada di seminar atau di satu rapat, kalian menggunakan yang ada noise cancellation atau yang ada voice balancer supaya walaupun sumber suaranya jauh, kalian tetap bisa mendengarkan dengan jernih si pembicara ini ngomong apa gitu maksudnya. Enggak suaranya di jauh sana tapi kaliannya dengernya cuma noise nih nggak bisa kedengeran apaan nih kayak gitu kan, nggak mungkin gitu. Karena kalian butuh untuk belajar, kalian butuh untuk bekerja juga. Dan sekarang fungsi pengenal dan perekam suara otomatis mengurangi resiko kehilangan pembicaraan penting. Nah, ini penting. Jika Anda lupa menekan tombol saat direkam, tidak perlu khawatir. Ada digital voice recorder yang memiliki fungsi pengenal dan perekam suara otomatis. Saat mendeteksi suara, alat tersebut akan langsung merekam. Hal ini mengurangi resiko Anda kehilangan pembicaraan penting akibat lupa menekan tombol rekam. Buat kalian yang pelupa-pelupa seperti saya, ini sangat berguna ya. Karena begitu ada suara, dia akan merekam. Tapi kadang-kadang bahaya juga. Maksudnya, ada suara apa kerekam, ada suara apa kerekam. Ntar memorinya penuh, malah yang penting gak kerekam gitu. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang voice recorder. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.